Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita hari ini yaitunya sejarah tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, atau boleh juga dikatakan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara atau Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Karena kaya akan hasil bumi, daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad pertama dan ke-7 Masehi sering disinggahi oleh pedagang-pedagang. Yang pertama, pedagang dari Lamuri, yaitu Aceh. Yang kedua, pedagang dari Barus. Yang ketiga, pedagang dari Palembang. Yang keempat, pedagang dari Sunda Kelapa. Yang kelima, pedagang dari Gresik. Oke, sekarang kita masuk sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Dalam seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia yang berlangsung di Medan, yaitu kira-kira tahun 1963 Masehi, dan di Aceh pada tahun 1978 Masehi, beberapa ahli sejarah bersepakat bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia yaitunya pada abad yang ke-7 Masehi, dibawa langsung dari Makkah. Seminar tersebut menghasilkan 3 butir kesepakatan. Apa 3 butir kesepakatan itu? Yang pertama, ajaran Islam itu telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau pada abad yang ke-7 Masehi. Yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India tetapi langsung dari Makkah. Ini kesepakatan seminar pada waktu itu. Yang ketiga, agama Islam yang masuk di Indonesia diwarnai oleh mazhab Syafi'i. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Namun, menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia, yang pertama ada yang mengatakan teori Makkah. Bagaimana teori Mekah itu? Islam masuk ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Yaitunya terjadi pada abad yang pertama Hijriah atau pada abad yang ke-7 Masehi. Mereka datang ke Nusantara atau ke Indonesia untuk berdagang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya teori Gujarat. Apa menurut teori Gujarat ini? Islam itu datang ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad yang ke-7 Hijriah atau pada abad yang ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Melapa sejak awal Hijriah, abad yang ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Nah, inilah menurut teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Bagaimana menurut teori Persia masuknya Islam ke Indonesia? Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau sekarang yang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Iran dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura.
Yang keempat, ada teori Cina. Menurut teori Cina, mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad yang ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Sebagai bukti bahwa raja Islam yang pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, atau sekarang termasuk wilayah Vietnam. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Secara umum, proses pengislaman bangsa Indonesia dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, ada melalui ajakan atau politik. Yang kedua, ada melalui perkawinan. Yang ketiga, melalui pendidikan, melalui kegiatan budaya, melalui pendirian Kesultanan Islam oleh penduduk asli. Nah, inilah proses pengislaman bangsa Indonesia itu. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, para mubalik, dan para wali. Dan para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, ada 9 wali. Itulah yang dikatakan dengan Wali Songo. Ya, Sunan Maulana, Wali Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Patah, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Giri atau Prabu Satmata, kemudian Sunan Rajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Maria. Inilah yang menyebarkan Islam ya di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.